Shalom. Kesempatan yang indah kita akan bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Jikalau saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Engkau mau di dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Namun kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk beroleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, di dalam firman Tuhan pada kesempatan ini saya memberikan satu tema, yaitu bersyukur menjadi orang-orang pilihan Allah. Nah, saudara, sebagian besar kita sepakat dengan satu pernyataan ini ya. Jauh lebih mudah meraih sesuatu daripada mempertahankannya. Satu pernyataan atau satu kalimat yang sering kita mungkin dengar ya mengenai hal ini, dan mungkin kita juga mengalaminya ya. Kalau anak-anak muda biasanya mengalami dalam saat jatuh cinta dengan seseorang ya, saling menyukai, atau mungkin di dalam satu keluarga gitu ya, atau dalam satu pekerjaan gitu ya, atau mungkin dalam satu hobi atau apapun itu gitu ya. Kita lebih mudah untuk mendapatkannya, tapi kadang-kadang ya sebagian dari kita sulit untuk mempertahankannya. Nah, itu suatu hal yang mungkin sering kita alami. Nah, saudara, di dalam realita kehidupan saat sekarang ini, ya, banyak orang yang mencapai kesuksesan, banyak orang yang mencapai satu target yang mereka miliki, gitu ya, dan mencapai cita-cita yang mereka dapatkan. Tetapi ketika mereka mencapai itu semua, saudara,
maka sulit sekali untuk mempertahankan hal tersebut di dalam kehidupan setiap mereka, gitu ya. Walaupun mereka kadang-kadang sudah mencapai puncaknya, disitulah saatnya sebenarnya kita diuji. Bagaimana kita bisa mengendalikan situasi yang ada, ya, dan juga kita bisa tetap terus bertahan di dalam puncak tersebut, saudara. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah hal yang demikian yang kita alami, saudara. Kadang-kadang ketika kita menjalani kehidupan kita saat sekarang ini, ya, ketika kita sudah mencapai satu standar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kadang-kadang kita sulit untuk mempertahankannya, dan bahkan kita masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali saat ini. Dan ini menjadi satu tantangan besar bagi kita. Bagaimana orang-orang pilihan Tuhan, bagaimana orang-orang percaya yang tetap terus bisa mempertahankan kebenaran, mempertahankan prinsip-prinsip kehidupan Kristen ataupun kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Banyak orang yang sudah menjalani kehidupannya mungkin, ya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, kadang-kadang mereka bisa menjalani itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan kadang-kadang ada satu tahap di mana ketika kita mendapatkan satu tantangan hidup, tantangan atau penderitaan hidup, mungkin di situ kita menjadi goyah. Entah itu dalam iman kita, entah itu di dalam komitmen kita, di dalam kesetiaan kita, gitu ya. Pasti kita semua akan mengalami hal itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kita mempertahankan kebenaran di dalam hidup kita, itu perlu satu kekuatan yang dimana kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita bisa mengandalkan, ya, Tuhan Yesus itu sendiri atau Roh Kudus itu yang akan selalu memimpin hidup kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Allah seperti yang dialami oleh Paulus ketika dia bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kesetiaan dia dalam melayani Tuhan itu bagi saya secara pribadi itu sudah betul-betul di luar dari kemampuan batas manusia. Secara manusia mungkin ketika dia menjalani panggilan Tuhan itu tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Tuhan, maka kita bukanlah siapa-siapa. Oleh karena itu Paulus di sini mau mengingatkan kepada kita, termasuk jemaat Kolose saat itu, bagaimana Paulus ingin jemaat Kolose mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika Paulus menuliskan surat ini, banyak sekali tantangan yang mereka hadapi, ya, mau internal maupun eksternal, khususnya ajaran-ajaran sesat yang saat itu berkembang saat itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita melihat surat Kolose ini, kita akan melihat bagaimana Paulus menginginkan mereka atau jemaat Kolose untuk tetap memiliki komitmen, memiliki fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, apa yang kita harus lakukan ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, ketika kita dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan untuk boleh terus mempertahankan komitmen kita mengikuti Tuhan sampai Dia datang kedua kali. Nah, apa yang bisa kita lakukan dan kita bisa kita ambil poin-poin yang penting yang kita akan pelajari saat ini. Yang pertama adalah ketika kita mau bersyukur menjadi orang pilihan Allah, maka kita harus meninggalkan manusia lama kita. Di dalam ayat 5-9, di sana jelas dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya,
Saudara, kalau kita lihat kalau kita melihat ayat ini, di sana dikatakan karena itu. Artinya sebelum dari kalimat pada ayat yang sebelumnya sudah jelas, ya. Di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam ayat yang keempat sudah jelas dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Artinya saudara, yang di sini Paulus mau katakan, karena Kristus sudah hidup di dalam hidup kita, dalam diri kita. Nah, itu yang mau dikatakan ayat kelima ini ya. Karena itu, karena Yesus sudah hidup di dalam hidup kita, maka Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose adalah, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saudara, kalau kita mematikan segala sesuatu, artinya tidak ada tersisa sedikit pun di dalam hidup kita mengenai manusia lama kita. Apa yang menjadi kebiasaan buruk kita? Ya, di sini dijelaskan bahwa sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah, dikatakan di sana. Ya, ayat ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalam, tetapi sekarang, nah itu ya, buanglah semuanya itu. Nah, ini Paulus katakan. Paulus mengatakan matikanlah, artinya tidak ada sedikit pun sesuatu hal yang jahat di dalam hidup kita. Ya. Dan dikatakan ayat 8 sekali lagi, buanglah semuanya itu. Ya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Jangan lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, ini yang perlu kita ingat baik-baik. Bahwa Paulus menjelaskan kepada jemaat Kolose, kita harus mematikan manusia lama kita, kita harus membuang itu semua. Karena apa, saudara? Karena inilah yang akan menghambat kita untuk apa? Untuk bertumbuh, untuk melewati proses kehidupan ini. Saya tahu bahwa kita masih hidup di dunia ini dengan begitu banyak kejahatan yang terjadi, banyak tantangan, rintangan hidup yang kita lewati. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, seharusnya ketika kita percaya kepada Tuhan, karena Paulus katakan karena itu, karena Yesus ada di dalam hidup kita, seharusnya yang terkeluar dari hidup kita bukan lagi tentang kejahatan duniawi ini. Ya, maka dari itu di dalam poin yang kedua di sana saya jelaskan bagaimana kita bersyukur ke atas orang-orang, karena kita orang pilihan Allah. Karena apa? Karena kita sudah mengenakan manusia yang baru. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus. Karena itu, karena Yesus sudah di dalam hidupan kita, maka kita harus membuang semua manusia lama, mematikan manusia lama itu. Dan karena semuanya itu, karena apa? Karena kita sudah mengenakan manusia yang baru. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 sangat jelas dikatakan di sana. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, ini dia. Inilah proses ataupun ini yang seharusnya kita alami. Gitu ya. Ketika kita menjadi orang pilihan Allah, maka kita mengenakan manusia yang baru. Yang dimana manusia, ketika kita mengenakan manusia yang baru, itu akan terus-menerus diperbaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Artinya ada proses di dalam yang terus diperbaharui. Seperti ini ilustrasi sederhananya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya baju ya, tidak mungkin baju yang sudah robek itu kita pakai terus-menerus. Pasti baju yang sudah rusak itu kita akan menggantikannya dengan baju yang baru, gitu ya. Ketika kita mengenakan baju yang baru, saudara, maka baju baru ini tidak mungkin setelah kita membelinya kita akan pakai terus tanpa kita mencuci, tanpa kita membersihkannya. Saudara, ketika kita memakai baju yang baru, maka itu akan terus kita cuci, untuk terus kita ya disetrika sehingga menjadi baju yang baik, baju yang wangi, dan kita menggunakannya itu dengan percaya diri karena terus diperbaharui, saudara.
Begitu juga ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, maka manusia lama kita harus matikan, dan ketika kita menggunakan manusia yang baru itu, maka terus akan selalu diperbaharui. Artinya saudara, ketika kita menerima Yesus di dalam hidup kita cukup satu kali. Tapi ketika kita meminta Roh Kudus untuk memperbaharui hidup kita, maka itu harus setiap hari kita meminta pertolongan kepada Roh Kudus untuk selalu menjaga kita, melindungi kita setiap waktu, setiap saat. Memiliki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga apa? Ketika Tuhan mengizinkan masalah penderitaan itu terjadi di dalam hidup kita, itu bukan karena Tuhan jahat dengan kita, tapi justru dengan manusia yang baru itu, ketika kita menjalani hidup ini, kita akan selalu melewati proses demi proses yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ini sangat penting bagi kita. Bukan berarti ketika kita sudah terima Yesus, maka hidup kita sampai di situ saja. Kita tidak bisa seperti mengatakan iman tanpa perbuatan. Tapi justru ketika kita beriman kepada Tuhan, maka harus ada tanggung jawab yang harus kita lakukan terus-menerus menghadapi tantangan-rintangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi seseorang yang luar biasa di dalam hidup ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kepada kita semua untuk mengingat akan hal ini. Kita harus bersyukur menjadi orang pilihan Allah. Karena apa? Karena hari ini kita sudah menjadi manusia yang baru untuk menjalani hidup kita bukan lagi sebagai manusia yang lama. Jangan kita menjadi selalu manusia yang lama, tapi kita harus bersyukur dipilih oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang baru, hidup di dalam Tuhan, penuh dengan kasih. Maka dari itu di dalam ayat yang ke-16 ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Nah, inilah yang paling penting. Kasih itu ada di dalam hidup kita. Untuk apa? Mengikat kita, mempersatukan kita, menyempurnakan kita. Karena apa? Karena damai sejahtera Kristus itu harus memerintah dalam hati kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita terpanggil menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena yang memerintah di dalam hidup kita bukan lagi diri kita, tapi Yesus yang akan memerintah di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menjadi manusia yang baru, maka jangan lagi kita menggunakan manusia yang lama, di mana kedagingan kita yang lebih berkuasa. Tapi ketika kita menjadi manusia yang baru, bukan lagi kita yang berkuasa di dalam hidup kita, tapi biarlah Roh Kudus, Yesus Kristus yang akan berkuasa di dalam hidup kita. Maka ketika kita harus bangga, sama halnya ketika kita mengenakan baju yang baru kita beli, kita bangga dengan apa yang kita pakai. Begitu juga dengan Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita. Bukan hanya berbicara tentang sekedar pakai, pakai itu buat benda tapi ketika Yesus ada di dalam hidup kita, itu lebih dari semuanya, di mana Yesus yang akan menjadi raja di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita, bagaimana kita boleh melihat sebagai orang, diingatkan kembali oleh Paulus, bagaimana kita adalah orang-orang pilihan Allah yang harus hidup bersama dengan Kristus, menjadi orang-orang yang memakai manusia yang baru itu, hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melewati setiap proses, selalu diperbaharui setiap waktu. Sehingga apa? Ketika Yesus datang kedua kali, kita menjadi orang yang siap untuk hidup memerintah bersama dengan Dia. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, dan kiranya firman ini menguatkan kami untuk tetap hidup menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.